Bicara masalah pasal 406 KUH pidana ini tentang menghancurkan barang orang lain, menghilangkan barang orang lain, itu pelaku bisa saja terbagi menjadi 4 golongan, diantaranya orang yang secara langsung melakukan pengrusakan atau menghilangkan barang orang lain. Kemudian orang yang menyuruh orang ini melakukan tindak pidana ini. Kemudian orang yang ikut serta melakukan tindak pidana ini. Kemudian orang yang ikut serta menggerakkan sehingga terjadi tindak pidana ini. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Nur Aswan dari anggota klub Elang Maut Indonesia. Pertama-tama saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua, dimanapun teman-teman semua berada, mudah-mudahan teman-teman semua sehat selalu, dilancarkan dalam urusannya, dan dijauhkan dari yang namanya COVID-19 ini teman-teman. Lagi-lagi saya sampaikan kepada teman-teman semua, jangan pernah ada kata bosan untuk belajar, karena tanpa belajar pemahaman kita tidak akan bisa bertambah teman-teman. Oke, baiklah. Di mana pada hari ini saya ingin sedikit menjelaskan kepada teman-teman semua, dimanapun teman-teman semua, tentang masalah pengrusakan barang orang lain dan menghilangkan barang orang lain. Ketika kita bicara masalah pengrusakan barang orang lain dan menghilangkan barang orang lain, mungkin teman-teman semua akan bertanya-tanya, itu bisa dikenakan pasal berapa? Oke, baiklah, saya akan jelaskan kepada teman-teman semua bahwa masalah pengerusakan barang orang lain dan menghilangkan barang orang lain ini bisa saja masuk di pidana dan masuk di perdata, teman-teman. Jadi tentang penghilangan barang orang lain ini dan menghancurkan barang orang lain itu bisa dipidana, bisa juga diperdata, teman-teman. Kita bisa tuntut orang yang menghilangkan barang itu secara pidana, yaitu memenjarakan, dan kita bisa menuntut orang itu untuk mengganti kerugian yang kita alami, seperti itu teman-teman. Oke, baiklah, saya akan jelaskan kepada teman-teman semua. Tetapi untuk hari ini kita ingin menjelaskan tentang pidananya aja dulu teman-teman. Masalah perdata nanti di video selanjutnya. Oke, di mana di dalam pasal 406 KUH pidana menjelaskan bahwa barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Jadi di mana di sini sudah jelas dikatakan bahwa barang siapa dengan sengaja melawan hukum yang merusak, menghancurkan, menghilangkan barang orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan teman-teman. Atau pidana denda paling banyak 4.500. Kemudian saya akan jelaskan kepada teman-teman semua, untuk dikenakan pasal 406 KUH pidana ini ada unsur-unsur yang harus terpenuhi. Di antaranya pertama, barang siapa. Jadi di mana di sini menjelaskan bahwa barang siapa. Jadi tidak ada yang dipilih-pilih, si A, si B, si C, semua bisa dikenakan. Tidak dikatakan bahwa si A bisa dikenakan, si B tidak seperti itu teman-teman. Semua orang yang melakukan dengan sengaja itu bisa dikenakan teman-teman. Itu unsur pertama. Kemudian kita masuk unsur kedua, di mana di dalam unsur kedua ini menjelaskan bahwa dengan sengaja dan melawan hukum. Jadi ketika dia sengaja dan melawan hukum, dia sengaja membuat, merusak atau menghilangkan barang orang lain, itu sudah termasuk unsur kedua. Kemudian kita masuk unsur ketiga, di mana dalam unsur ketiga ini menjelaskan bahwa melakukan perbuatan menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu. Jadi unsur ketiga ini menjelaskan bahwa melakukan perbuatan. Jadi perbuatan
Unsur ketiga ini menjelaskan bahwa melakukan perbuatan menghilangkan, menghancurkan barang orang lain. Kemudian kita masuk di unsur keempat. Unsur keempat ini menjelaskan bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain. Jadi unsur keempat ini atau unsur terakhir ini menjelaskan bahwa barang tersebut seluruhnya, apakah itu barang yang kita rusak, yang dia rusak itu adalah seluruhnya milik orang lain, itu masuk. Dan walaupun barang yang dia rusak itu adalah sebagian milik orang lain, yaitu unsur terakhir, teman-teman. Jadi ketika 4 unsur ini sudah terpenuhi, orang itu sudah bisa dikenakan pasal 406 KUH pidana ini, teman-teman. Jadi buat teman-teman semua, ketika melihat seseorang yang melakukan pengerusakan, sebagai contoh merusak rumah, merusak motor dan lain-lain sebagainya, ketiga 4 unsur ini sudah masuk, orang itu bisa dikenakan 406 KUH pidana ini, teman-teman. Bisa saja dia dipenjara selama 2 tahun 8 bulan atau denda 4.500, teman-teman. Seperti itu. Oke, kita masuk di ini. Dalam hukum pidana yang digolongkan yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, setidaknya ada 4 macam sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUH pidana. Di dalam kurun sarikan dari buku hukum pidana kurungan Jan Remelin halaman 306 sampai dengan 327, yaitu menjelaskan bahwa mereka yang melakukan sendiri sesuatu perbuatan pidana. Jadi di mana penjelasan pertama ini, penjelasan nomor 1 ini, bahwa mereka yang melakukan sendiri sesuatu perbuatan pidana. Jadi orang yang dengan sendiri melakukan perbuatan pidana itu bisa dikenakan pasal 406. Kemudian poin kedua, mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Jadi di mana pasal 406 juga bisa dikenakan bagi orang yang menyuruh, dan orang yang pelaku utama. Orang yang menyuruh dan orang yang disuruh itu dua-duanya bisa dikenakan pasal 406. Kemudian kita masuk di poin ketiga, mereka yang turut serta melakukan suatu perbuatan pidana. Jadi di mana poin ketiga ini jelas dikatakan bahwa mereka yang turut serta. Jadi ketika ada yang seseorang yang ikut serta dalam melakukan pengerusakan itu atau menghilangkan barang orang lain itu, semuanya itu bisa dikenakan pasal 406. Kemudian poin keempat, mereka yang dengan sengaja menganjurkan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan tindak pidana. Jadi di mana di sini ketika ada orang yang menggerakkan untuk melakukan pengerusakan atau menghilangkan barang orang lain itu bisa juga terkena juga pasal 406 KUH pidana ini. Bukan cuma pelaku pertama, tapi orang yang sengaja menggerakkan ini juga bisa dikenakan pasal 406 itu, teman-teman. Jadi mungkin di sini teman-teman semua sudah mengerti bahwa ketika terjadi tindak pidana seperti ini, masalah menghilangkan barang orang lain dan menghancurkan barang orang lain, bisa saja banyak orang yang dikenakan pasal 406. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa orang yang menyuruh, orang yang ikut serta merusak, itu semua bisa dikenakan pasal 406 KUH pidana ini, teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kepada teman-teman semua ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Lagi-lagi saya sampaikan kepada teman-teman semua, saya memberikan atau membuat video seperti ini bukan semata-mata menggurui teman-teman semua, tidak seperti itu, teman-teman. Niat saya cuma satu, ingin memberitahukan, ingin terus mensosialisasikan kepada masyarakat lewat video-video seperti ini agar masyarakat lebih sadar lagi bahwa negara kita ini adalah negara hukum. Seperti itu, teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.